وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. والله غني حليم. والله غني حليم. صدق الله العظيم. Terjemahan Syarih Tilawah Surat Al-Baqarah ayat
261 sampai 263. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha luas, Maha mengetahui. Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah kemudian tidak mengiringi apa yang dia infakkan itu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, mereka memperoleh pahala di sisi Allah. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah yang diiringi tindakan yang menyakiti. Allah Maha Kaya, Maha Penyantun. Demikian pembacaan syari tilawah. Mudah-mudahan yang membaca dan kita yang mendengarkan senantiasa mendapatkan rahmat Allah SWT. Acara selanjutnya kepada Ustaz, kami persilakan untuk memberikan tausiahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Alhamdulillah, suatu kesyukuran Allah masih panjangkan umur kita. Allah berikan kita nikmat sehat walafiat. Maka kita syukuri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersolawat kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Semoga dengan barokah alhamdulillah dan solawat kepada Rasulullah, kita yang hadir pada saat ini termasuk hamba-hambanya Allah yang beruntung dunia dan akhirat. Bapak Ibu semua, pagi ini gimana kabarnya? Semoga terus diberikan kesehatan, diberkahi usia, dan semoga kita semuanya diwafatkan husnul khatimah. Ada satu hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, nomor hadis 1528. Rasulullah pernah bersabda, ahabbul biladi, ahabbu ismu tafdil, berarti paling, ahabbu berarti yang paling disukai, al-biladi tempat, jadi tempat yang paling disukai oleh siapa? Ilallahi ta'ala, tempat yang paling Allah sukai. Tempat yang paling Allah sukai, Rasulullah mengatakan masajiduha, yaitu masjid-masjidnya. Berarti kalau ada yang bertanya, apa tempat yang sangat Allah sukai? Maka jawabannya adalah masjid. Sekarang kita berada di masjid. Maka sekarang ini kita sedang berada di tempat yang Allah sukai. Maka kalau kita selalu berada di tempat yang Allah sukai, maka tanpa kita sadari Allah jadi suka sama kita, karena kita mendekatkan dirinya di tempat yang Allah sukain. Maka amalan yang mendatangkan cintanya Allah, amalan yang mendatangkan sukanya Allah kepada kita adalah
dekati Allah di tempat yang paling Allah sukai. Maka mendatangi tempat yang Allah sukai saja Allah jadi suka, apalagi mereka yang mengabdikan dirinya di tempat yang Allah sukai. Maka siapapun yang mengurus masjid, siapapun yang membantu masjid, maka insya Allah dia lebih sangat Allah sukai. Jadi insya Allah kita semuanya termasuk hamba-hambanya Allah yang Allah sukai, karena kita selalu berada di tempat yang Allah sukai. Angkat suara yuk. Kedua, qala Rasulullah, inna buyutallahi fil ardi al-masajid. Yang kedua, masjid bukan hanya tempat yang Allah paling sukai. Ternyata masjid adalah rumahnya siapa? Allah. Kalau bapak ibu ke rumah saya, berarti bapak ibu posisinya sebagai apanya saya? Tamu. Kalau kita berada di rumahnya Allah, berarti kita saat ini sebagai apanya Allah? Tamu. Maka kalau saya boleh melebar, tamunya Allah itu ada dua, disebut duyufur rahman. Yang pertama mereka yang umroh dan haji. Semoga yang belum berangkat haji Allah perkenankan untuk berangkat haji. Maka mereka yang berangkat ke tanah suci untuk menunaikan ibadah umroh dan haji, dia juga adalah tamunya siapa? Allah. Dan yang kedua, tamunya Allah adalah yang berada atau yang mengunjungi atau yang sholatnya di mana? Masjid. Kalau bapak ibu ke rumah saya, maka bapak ibu menjadi tamunya saya. Siapa yang melayani? Bapak atau saya? Bingung jawabnya saya. Saya ulangin ya. Bapak ibu ke Cipete, ke rumah saya, maka bapak ibu sebagai apanya saya? Tamu. Berarti siapa yang melayani? Bapak atau saya? Jangan marah-marah, biasa aja jawabannya. Siapa yang melayani? Bapak atau saya? Saya. Berarti karena kita sebagai tamunya Allah, berarti yang melayani kita siapa? Maka orang yang pengen mendapatkan pelayanan dari Allah, dia harus kemana? Masjid. Umi Mahjan. Ulangi ya. Umi Mahjan. Umi Mahjan itu di jenazahnya disolatkan oleh para malaikat. Ada manusia yang jenazahnya disolatkan oleh para malaikat. Di antaranya adalah Umi Mahjan. Bahkan dalam satu hadis rawahu Imam At-Tabrani, Nabi Muhammad pernah bersabda, yuk sama-sama. Ini bareng-bareng. Ini ra'aituha fil jannah. Sama-sama. 5 talqutu al-qadha minal masjid. Beliau mengatakan, aku melihat Umi Mahjan sekarang ini berada di dalam surga, karena amalannya setiap saat menyapu atau membersihkan sampah di dalam masjid. Jadi amalan yang membuat Umi Mahjan dijamin surga dan jenazahnya disolatkan oleh siapa tadi? Para malaikat, karena kebiasaannya membersihkan sampah di mana? Jadi kalau begitu Umi Mahjan membersihkan rumahnya Allah. Umi Mahjan melayani tamunya Allah.
maka pengurus masjid, ketua DKM, marbot masjid, sampai saat ini barangkali ketua pembangunan masjid, jangan khawatir, itu pahalanya sungguh luar biasa. Dan jika mereka meninggal dunia, tidak mustahil malaikat berbondong-bondong mensolatkan jenazah mereka. Merekanya siapa? Ustadz atau pengurus masjid? Yang apa? Meninggal. Bener ya? Jadi yang meninggal siapa? Maka siapa? Ada ketua DKM-nya di sini. Ada ketua pengurusnya. Umi Mahjannya puhin sampah di dalam masjid aja disolatkan malaikat. Maka bapak insya Allah meninggal, berbondong-bondong malaikat mensolatkan jenazah bapak. Allahu Akbar. Siapa yang disolatin? Dia. Luar biasa, begitu luar biasanya. Apa tadi? Masjid. Jadi kalau begitu, masjid adalah rumahnya siapa? Allah. Tadi saya tinggal di mana? Ada tetangga baru ke rumah saya. Dia bilang, ada nggak solusinya Ustaz? Biar warga Cipete banyak kenal sama saya. Maka saya berikan solusi. Jika Bapak ingin dikenal oleh tetangga, sholatnya jangan di rumah. Setuju? Saya ulangin. Ada tetangga baru di Cipete. Dia tanya sama saya, ada nggak solusinya Pak Ustadz, biar saya dikenal sama tetangga? Saya katakan, solusi yang terbaik kalau Bapak pendatang baru dan dikenal oleh tetangga sini, sholatnya jangan di rumah. Bener? Di mana? Dan laki-laki itu memang harusnya di mana? Masjid. Orang buta saja tidak mendapatkan keringanan oleh Rasulullah untuk sholat di rumah. Dan bahkan ada yang bertanya, wahai Rasulullah, jalan dari rumah saya menuju masjid banyak binatang buasnya. Apakah boleh saya sholat di rumah? Kata Rasulullah, hal tasma'u hayya 'ala shalah wa hayya 'alal falah. Apakah engkau mendengar suara panggilan hayya 'ala shalah, hayya 'alal falah? Kata orang itu, na'am. Apa na'am? Maka Nabi mengatakan fahayya hala. Maka datangilah masjid. Dari rumah Bapak menuju Masjid Al-Hakim ada singa enggak? Dari rumah Bapak menuju Masjid Al-Hakim ada harimaunya enggak? Cuma ada kucing. Maka kenapa sholatnya di rumah? Maka laki-laki yang soleh sholatnya di masjid, dan laki-laki yang solehah sholatnya di rumah. Bener ya? Berarti kalau perempuan yang di masjid, berarti perempuan yang apa? Kenapa saya sarankan? Karena masjid adalah lahan untuk tempat silaturahim. Maka ke masjid mendekatkan diri kepada Allah. Di rumahnya Allah, maka dengan ke masjid insya Allah menambah tali silatur. Janjinya Rasulullah, barang siapa yang ingin umurnya panjang, rezekinya nambah, jalinlah silaturahim. Sama-sama. Barang siapa yang pengen umurnya, ulangin yuk. Barang siapa yang pengen umurnya bukannya jatah 50 jadi 60 tahun. Umurnya panjang maksudnya adalah dianya sudah meninggal, tapi kebaikannya selalu dikenang-kenang oleh orang banyak. Ya Allah, mana dia? Sudah tidak ada. Masya Allah, kebaikannya luar biasa. Kalau Ustadz lagi ceramah selalu diberikan susu kambing. Nah, tapi sekarang nggak ada. Padahal orangnya masih ada. Gimana kalau begitu Ustadz? Berarti kalau begitu orang itu tidak istiqomah. Maafin saya ya. Jadi apa yang terjadi? Orang yang dikenang itu apa? Kebaikannya. Maka orang itu sudah tidak ada. Siapa orangnya?
tapi kebaikannya selalu dikenang-kenang oleh kita. Itulah seakan-akan umurnya masih ada di tengah-tengah kita. Itu yang disebut umur panjang. Yang kedua, rezekinya orang yang pengen umurnya panjang, rezekinya nambah, jadilah silaturahim. Maka orang yang ke masjid, dia beribadah, dia kemudian ketemu tetangga, silaturahim, maka insya Allah rezeki yang tergantung Allah turunkan. Rezeki yang jauh Allah dekatkan. Dan insya Allah orang yang setelah sholat berjamaah di masjid, rezekinya Allah tambah. Amin. Tutup terakhir. Saya cuma diberikan waktu 10 menit. Berapa? 20 menit. Surahnya Ali Imran, ayatnya 92. Sebelum baca itu, kita baca satu hadis. Sini Pak, semuanya ke depan. Nih. Lihat, tulisannya ada. Kebaca enggak? Bareng-bareng. Qala Rasulullah, yuk. Man bana man bana masjidan yabtaghi bihi wajhallah. Barang siapa yang membangun masjid, termasuk mewakafkan tanah untuk apa? Hafalkan ya. Harta yang kita berikan kepada saudara kita namanya macam-macam. Sedekah, infak, zakat, 3W, hibah. Yuk. Sesuatu yang kita berikan kepada saudara kita namanya macam-macam. Sedekah, infak, zakat, berapa W-nya? 3W. Terus apa tadi? Hibah. Sedekah, zakat, infak. Berapa W-nya? Pak, jangan ragu. Berapa W-nya? 3. Wakaf, wasiat, warisan. Disingkat. Metode biar gampang ngapalnya. Yuk ulangin. Pertama, sedekah dulu. Mudahkan jamaah dapetin ilmu ya Allah. Pertama, sedekah. Senyum, nyingkirin batu di jalan, tinggal jawab aja sedekah. Jawab salam, orang gak tahu alamat kita tunjukin. Bahkan Nabi mengatakan, wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Hubungan suami istri pahalanya sedekah. Makanya bapak pengen sedekah nggak punya uang, tiap malam berhubungan. Kedua, infak. Infak itu umumnya memberikan orang berupa benda. Memberikan orang berupa apa tadi? Benda. Setelah itu zakat. Zakat kemana ngasihnya dan berapa ukurannya dan berapa jumlahnya, berapa nisabnya sudah ada. Wasiat, wakaf. Wakaf berarti itu abadi. Ketika kita sudah meninggal dunia dan itu sudah dipakai buat halayak ramai dan terus dipakai, insya Allah pahalanya akan mengalir meskipun kita sudah apa? Meninggal. Maka di sini Nabi mengatakan barang siapa yang membangun masjid termasuk yang mewakafkan untuk apa? Masjid. Syaratnya apa itu? Ya batagi bihi wajah Allah. Mengharapkan ridhonya siapa? Karena ada dulu di zaman pilpres, pilkada dan sebagainya, ada orang yang sudah menyumbang karpet masjid, ternyata namanya tidak menang di kampung masjid itu, karpetnya diminta lagi. Maka barang siapa yang sudah memberikan hadiah kemudian minta lagi, seperti anjing yang muntahnya dijilat lagi. Maka berikanlah sesuatu buat masjid, syaratnya harus ikhlas. Apa yang terjadi? Nabi mengatakan, yuk sama-sama, banallahu lahu
mislahu fil jannah. Maka Allah akan bangunkan yang serupa. Allah akan bangunkan dia rumah di mana? Surga. Maka amalan yang membuat kita punya rumah di surga adalah menginfakkan uang kita untuk pembangunan, renovasi dan sebagainya, pembangunan mas. Pilih mana? Punya rumah di dunia atau punya rumah di surga? Punya rumah di dunia atau punya rumah di surga? Semoga Bapak semua punya rumah di dunia, juga punya rumah di mana tadi? Berarti umurnya panjang. Terusin nggak nih? Nggak mau saya minum diliatin. Jelas ya, semua ya? Dah. Sekarang Quran surah berapa tadi? Ali Imran. Yuk, ayatnya 92. Angkat suaranya ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yuk. Angkat Pak suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya baca 1-2 ayat, Bapak terus ya. Apa Bapak ikuti saya? Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Pak, semuanya. Lan tanalul birra, tidak akan menerima kebaikan hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sampai kalian menginfakkan apa yang kalian sukai. Jadi salah satu sedekah yang paling utama adalah barang itu kita sukai. Ulangin yuk. Salah satu amalan yang sangat Allah sukai adalah kita menginfakkan sesuatu yang kita apa? Sukai. Bapak diem. Ibu suka nggak sama suami? Sedekahin. Bapak setuju? Ibu setuju? Dia belum paham ya. Sesuatu yang kita sukai kita apakan? Sedekahkan buat orang. Ibu suka sama siapa? Sedekahkan buat. Ini lain masalah. Ada nggak ustadz istrinya 2? Jangan bilang banyak, cuman ada apa tidak? Udah kalau begitu apa? Infakan aja suami. Oh itu beda. Berarti kalau begitu sedekah yang paling utama barang itu kita apakan? Maka nanti kalau umpama ada tromol atau ada pemungutan dana, di dompet Bapak ada berbagai macam tipe warna, ingat ayat ini. Kasih yang paling kita sukai. Jelas ya semua ya? Abu-abu, coklat. Jangan diajarin, saya udah hafal. Ungu, biru, merah. Kasih yang mana? Memberikan yang yang apa tadi? Yang maka amalan yang paling sangat Allah sukai adalah memberikan yang terbaik. Ketika saya menyampaikan ayat ini diceleduk lagi tausiah taraweh, saya pakai sorban warna krem. Di depan banget, Ustadz, saya minta sorban Ustadz, tantangan buat saya. Makanya saya copotin jam tangan saya. Semoga enggak ada yang minta sorban saya saat ini. Ya, jadi sesuatu yang kita sukai, kita apakan tadi? Sedekah, maka itu sungguh pahalanya luar biasa. Terakhir, tadi imam membaca Quran surah Al-Lail. Surah apa tadi? Al-Lail. Fa amman aqta wattaqa.
Barang siapa yang memberi dan bertakwa. Ulama ada yang berpendapat takwa di sini maksudnya bisa ditafsirkan ikhlas. Dia memberi juga apa tadi? Ikhlas. Wa saddaqa bil husna, membenarkan surga, kebaikan. Fasanuyassiruhu lil yusra, maka Allah akan berikan dia jalan menuju kemudahan. Berarti salah satu tujuan kita bersedekah adalah urusan kita dipermudah. Sedangkan sebaliknya, wa amman baqila wastaghna, orang-orang yang pelit dan merasa cukup sombong, wa kazzaba bil husna, dan mendustakan kebenaran atau surga, fasanuyassiruhu lil usra, maka Allah akan berikan jalan kemudahan menuju kesulitan. Maka pelit bukanlah mempermudah urusan, justru pelit mempermudah, justru pelit menambah kesulitan. Pelit itu ada 3. Bakhil, pelit buat dirinya. Syahih, pelit buat dirinya juga keluarganya. Dan ketiga, qatur, pelit buat dirinya dan orang lain, dan bagaimana orang lain mengeluarkan duit buat dirinya. Rokoknya ada di kantong. Bagaimana rokoknya di kantong bisa mengisep rokok temennya? Namanya adalah qatur. Semoga tidak ada di sini. Semuanya pada rajin apa tadi? Sedekah. Semoga ada barokahnya. Semoga ada manfaatnya. Dan kelak di kemudian hari kita memiliki masjid yang nyaman untuk sujud, yang nyaman untuk bersilaturahim, dan semoga kita semuanya diberikan kemudahan. Ada ketua pembangunannya di sini, Pak? Pak siapa namanya? Pak De Suwarto. Insya Allah Pak, jihad di jalan Allah. Bapak didampingi oleh para malaikat. Tidak sekarang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa menambah iman takwa kita dan bisa kita amalkan. Itu acara selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Marta untuk memandu acara. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Bapak, Ibu, hadirin yang dirahmati Allah, puji syukur atas rahmat Allah yang telah memperkenankan kita semua berada di tempat yang mulia ini, yaitu tempat yang sangat dicintai Allah. Pertama, kami aturkan terima kasih, selamat datang kepada para jemaah sekalian, khususnya Pak Asda 1, Pak Haji Dadang, selamat datang. Pak Ustadz Yahya, Bapak Kesra, selamat datang. Pak Airi Slamet, Ketua Dewan Masjid Indonesia, selamat datang. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, Ketua Pembina, barangkali ada yang mungkin belum disebutkan. Oh, tentu saja Ustaz. Kita berada pada tahun ini, kita memulai tahun yang baru, tahun Masehi yang baru. Kalau ada prediksi bahwa tahun ini adalah tahun kelam, akan ada resesi dan lain sebagainya, maka kita mulai dari jamaah Masjid Al-Hakim, kita mulai malah dengan membangun masjid. Kita hadapi tahun ini dengan gembira, kita hadapi tahun ini dengan optimis. Dan salah satu bukti keoptimisan kita adalah bagaimana kita pada tahun yang baru ini kita memulai untuk membangun masjid. Masjid Al-Hakim ini didirikan awalnya
sekitar tahun 2002. Dan area Masjid Al-Hakim ini hanya lingkungan dalam ini. Nah, dengan seiring waktu, alhamdulillah jamaah bertambah, maka Masjid Al-Hakim ini tumbuh berkembang ke kiri dan ke kanan, ke belakang, ke samping. Oleh karena itu, mohon maaf, kami sebagai pengurus masjid, kalau bagi jamaah yang hadir melihat masjid ini desainnya tambal sulam, bahasanya, karena memang kami tidak mengantisipasi bahwa masjid ini bisa disukai jamaah untuk bisa berkembang luas sehingga sampai saat ini. Oleh karena itu, setelah kurang lebih 20 tahun, maka barangkali inilah saatnya untuk memberikan pelayanan yang lebih kepada jamaah. Bagaimana pelayanan yang lebih kepada jamaah? Selain kita siapkan tiap Sabtu dan Ahad sarapan untuk sebagai hikmat kami sebagai pengurus, maka kita bangunkan masjid yang kira-kira sangat lebih nyaman buat jamaah. Dan insya Allah kita niatkan bersama, dan bagaimana kita membangun masjid ini nantinya insya Allah kita mulai dari diri kita sendiri, dari pengurus, dari jamaah, dari masyarakat umum, dan dari instansi terkait. Oleh karena itu, marilah kita mulai acara ini dengan sama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, untuk memulai kita mulai kegiatan ini dengan laporan dari Ketua Pembangunan Masjid, yaitu Pak Haji Fakih Warto. Kami bersilakan. Sebelum Pak Warto naik, pesan saya, acara ini tidak mengganggu waktu Bapak Ibu lama. Insya Allah jadwalnya persis sesuai dengan jadwal kegiatan kita hari Ahad seharian. Tapi ada celah untuk kita bisa memulai menginisiasi dan kita niatkan untuk membangun masjid kita bersama-sama. Silakan Pak Dewato. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Yang kami hormati Bapak Asda 1, yaitu Bapak Haji Danan Rahardian. Yang kami hormati Bapak Kabak Esa Pemkot Tangerang Selatan, yakni Bapak Dr. Haji Yahya Subaidi. Yang kami hormati dan kami muliakan Al-Mukarram Ustaz Hashim Adnan LC. Yang kami hormati para kepala dinas di lingkungan pemerintah Kota Tangerang Selatan. Yang kami hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan atau yang mewakili. Yang kami hormati Bapak Kapolres, Kapolsek, Dandim atau yang mewakili. Yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Ketua Pembina, Ketua Pengawas, dan Ketua Umum Yayasan Al-Hakim BSD, segenap tokoh masyarakat, para alim ulama, para ketua DKM masjid-masjid di sekitar sektor 12 dan di BSD khususnya, para ketua organisasi kemasyarakatan dan keagamaan, serta para tamu undangan dan segenap jamaah Masjid Al-Hakim
Terlebih dahulu marilah sama-sama kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga pada pagi hari ini kita masih dapat merasakan nikmatnya iman, nikmatnya Islam, nikmat kesempatan kesehatan sehingga pada pagi hari ini kita sama-sama berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka tasyakuran dimulainya renovasi dan pembangunan Masjid Al-Hakim ini. Hadirin Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, perkenankan dan izinkan kami berdiri di hadapan Bapak Ibu sekalian untuk menyampaikan laporan kesiapan panitia pembangunan Masjid Al-Hakim kepada para jamaah dan kepada jajaran Yayasan Al-Hakim. Bahwasanya dasar daripada pelaksanaan kegiatan renovasi dan pembangunan ini didasarkan pada hasil rapat kerja Yayasan Al-Hakim yang diselenggarakan pada tanggal 29 Januari tahun 2022 di Koordinat TNI waktu itu. Salah satu keputusannya adalah bahwa di tahun 2022-2023 mengagendakan untuk merenovasi dan membangun Masjid Al-Hakim yang kita cintai. Latar belakangnya adalah seperti tadi disampaikan pembawa acara bahwa pertama kali masjid ini dibangun tahun 2002 sehingga umur masjid ini sudah 21 tahun. Oleh karena itu wajar kalau masjid ini sudah harus direnovasi sekaligus dilakukan pengembangan ya terhadap gedungnya, dibangun bangunan yang baru. Kalau kita melihat pada faktanya ketika hujan atap-atap sudah mulai pada bocor, terus kemudian juga sudah mulai kusam catnya. Jadi ini perlu penanganan yang serius. Terlebih lagi ya di lingkungan sektor 12 ini sudah semakin banyak warga Muslim yang tinggal juga di di perkampungan, di Rawabutu, di Rawabuntu itu juga banyak sekali pendatang yang notabene warga Muslim yang adalah jamaah Masjid Al-Hakim. Oleh karena itu kondisi masjid yang seperti ini sepertinya sudah tidak lagi bisa menampung jamaah yang sedemikian banyak. Terlebih lagi ketika acara atau kegiatan sholat Jumat, mungkin sholat taraweh, dan nanti juga akan kita ketemu dengan bulan Ramadan, sehingga ini sudah menjadi keputusan yang paling tepat kita harus merenovasi dan memperluas bangunan masjid ini. Kemudian Bapak Ibu sekalian, untuk rencana dan kesiapan perizinan, alhamdulillah kami telah mengantongi izin dari Bapak Wali Kota Tangerang Selatan bahwa kami diberikan izin untuk memanfaatkan dan menggunakan tanah seluas 2.232 meter persegi yang SK-nya telah ditandatangani oleh beliau Bapak Wali Kota dan sudah kami terima. Selain itu kita tindak lanjuti juga dengan permohonan izin mendirikan bangunan. Yang alhamdulillah bulan kemarin sudah dirapatkan dengan koordinasi dinas-dinas terkait dan semuanya alhamdulillah setuju kalau Masjid Al-Hakim ini dibangun dan direnovasi. Kemudian Bapak Ibu sekalian, berapa area masjid ini yang akan direnovasi dan dibangun? Pembangunan masjid ini rencananya akan dibangun 2 lantai, dengan mengambil
mungkin kita pertahankan, itu kita pertahankan. Tetapi di bagian lain harus kita bongkar dan kita tambah atau kita bangun menjadi gedung yang baru. Sehingga nanti tingkat kenyamanannya, tingkat estetikanya dan lain sebagainya akan menjadi lebih baik lagi. Ya. Nah, kemudian dari mana sumber dana yang akan kita dapatkan untuk membangun masjid ini? Kami harapkan tentunya karena masjid ini adalah milik jamaah, yayasan ini hanya pengelola. Jadi kami berharap ini menjadi kewajiban kita bersama, menjadi tanggung jawab kita bersama untuk melaksanakan pembangunan masjid ini dengan sebaik-baiknya. Selain dari jamaah, tentu ada dari donatur dan dari masyarakat umum. Dan perlu kami sampaikan, alhamdulillah, walaupun masih dalam rencana, ini sudah ada beberapa jamaah yang komit untuk memberi bantuannya. Nanti mungkin dari pembawa acara akan disampaikan beberapa perolehan sampai hari ini yang sudah bisa mendermakan, menginfakkan, menjadikan hartanya untuk pembangunan masjid ini. Kemudian selanjutnya adalah bahwa masjid ini setiap harinya dipergunakan untuk peribadatan, baik itu untuk kegiatan sholat 5 waktu, kemudian untuk sholat Jumat, juga tausiah. Oleh karena itu ketika kita membangun itu tidak dibongkar seluruhnya, melainkan bertahap. Nanti insya Allah tahap pertama kita akan bangun di sebelah kanan bapak-bapak sekalian di sana kira-kira 45% atau 50% ke belakang akan kita bangun terlebih dahulu. Kemudian setelah dibangun selesai yang sebelah kanan, jamaah akan berpindah ke sebelah kanan. Ya, setelah selesai bisa digunakan, jamaah akan digunakan sebelah kanan. Kemudian sebelah kiri baru kita bangun kembali. Sehingga ketika pembangunan itu berlangsung, tetap peribadatan berlangsung seperti biasanya. Sholat 5 waktu, sholat Jumat, tausiah dan sebagainya tetap ada. Jadi ini tidak mengurangi kegiatan kita. Dan moto kita adalah berjalan bersama-sama, berjalan sendiri, pembangunan jalan, peribadatan jalan. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Akhirnya kami mengaturkan banyak terima kasih kepada para pejabat Pemkot Tangerang Selatan yang telah memberikan izin ya kami untuk membangun Masjid Al-Hakim ini, dan juga kami mengaturkan terima kasih banyak kepada teman-teman panitia pembangunan dan juga seluruh segenap teman-teman yang sudah membantu terlaksananya acara tasakuran pada pagi hari ini. Untuk yang terakhir, kami mohonkan nanti kepada Bapak Asda 1, Pak Haji Dadang, kiranya berkenan untuk membuka tirai secara simbolis bahwa segera akan dimulainya renovasi dan pembangunan Masjid Al-Hakim. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dewarto yang telah memberikan laporan kepada jamaah sekalian. Intinya ada 2 garis besar. Yang pertama, terima kasih kepada jajaran Dinas Pemkot Tangerang Selatan yang telah memberikan izin untuk proses pembangunan masjid ini. Dan yang kedua, apresiasi kepada para jamaah yang telah bersedia untuk jadi pengurus pembangunan masjid. Dan yang ketiga, jaminan bahwa selama proses pembangunan Masjid Al-Hakim tidak mengganggu kegiatan sholat 5 waktu yang ada di masjid. Nah, ini untuk menjawab pertanyaan dari para jamaah, bagaimana nanti kelanjutan sholat dan sebagainya, insya Allah tidak akan terganggu. Baik, selanjutnya
kami persilakan pengenalan tentang Masjid Al-Hakim. Kami persilakan Bapak Ketua Pembina Masjid Al-Hakim, Bapak Mayor Jenderal Marinir Bapak Sugeng Santoso. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wala hawla wala quwwata Surah yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita bersama di rumah Allah karena kita sering sudah seluruh kami. Yang kami muliakan, kami hormati, kami banggakan, kami sayangi ibu-ibu, bapak-bapak, pejuang sholat subuh berjamaah, calon penghuni surga. Amin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yang kami hormati, yang mewakili Bapak Wali Kota Medan, karena kami BSI juga. Beliau cinta amati, alhamdulillah. Yang kami muliakan ulama seperti jadi namanya tak usah Pak Hasim, seperti aja. Kalau ngomong seperti Pak seperti tidak utara dikit, sedangkan ada soto sop ikan paling enak ya. Tahu nggak ya? Alhamdulillah. Kalau di sini kami yang kami hormati Dewan Pengawas, Dewan Pengurus, para sesepuh, pendiri Al-Hakim, baik yang sudah meninggal maupun yang masih hadir di sini. Yang kami hormati juga ada yang Dewan Pembangunan Ketua Pak Dilarto dan timnya, insya Allah namanya Pak Ustadz Kalem sudah. Kami di sini sebagai Ketua Pembina, kami cerita sedikit. Tahun 2000 mulai pembangunan, 21 sudah mulai dibangun, sudah 2021. Peletakan balu pertama oleh Retu Duta Balu, dulu dan Kamil Desi. Pada saat itu ada Mayor Matir Bapak Susoso. Saya hadir, saya diam aja. Saya sampai diam, orang nggak tahu bahwa ada Mayor Desi nggak tahu. Yang belakang baru pertama ada serang Retu. Tapi sekarang orang jadi Mayor Jenderal di sini. Jadi saya bersyukur Ustaz, mohon maaf, semuanya. Kami dari Mayor sampai Mayor Jenderal ada di Masjid Al-Hakim. Alhamdulillah, yang jadikan saya Mayor Jenderal adalah Masjid Al-Hakim. Bukan politik, bukan teman, bukan sahabat Al-Hakim. Apalagi sejak jenderal kami dari Pak Bedi selalu gunakan Gunung Sindur. Nah ini dari tadi siapkan masalah Gunung Sindur. Kita akan mati ke kuburan. Kita akan siapkan pada Pak Wakil Kota, Pak Wakil, Ibu Airi, semua akan siapkan. Al-Hakim bukan setelah 12, bahkan untuk bahkan terakhir penghuninya dari Belanda. Kita baru seminggu baru masuk betul Pak ya? Saudara kami juga, saya dari Bogor sudah di sini semua. Jadi ini bukan untuk siapa-siapa, kita semua orang muslim. Bahkan non muslim juga kami siapkan. Sekarang masih berikan, insya Allah pada sini dalam dalam. Ada ketua pembangunan masjid, ada ketua pembangunan makam Pak Dewi juga. Jadi di sini masih ada. Bagaimana yang masih berjalan terus? Sekarang lagi pembangunan jalan Pak ya. Jadi dari kami sementara yang kita di jalur-jalur Pak Mata, Pak Beri, Pak Meri dan Pak Kelebihan dan rusak omongan saya tadi. Jadi Bapak kalau ketemu kami silahkan diikuti dari maghrib sampai subuh saya mulai dari sini sama. Dan kami sehat dan kami semoga Allah. Dan kami mohon masa pembangunan masjid ini kalau rencana dari Dewan Pembangunan adalah 10 juta. Kalau prediksi kami adalah 12 juta. Karena nanti definisi keinginan
intinya dari saya ini memang Pak M, ini 12 M ini Pak ya. Tadi 10 juta kami ada 12 M. Insya Allah sudah terkumpul kurang lebih 30% dari yang disampaikan oleh Pak Bupati juga, dan kami berharap pesan dari hadirin semuanya bahwa sabar, baca Al-Quran, sholat berjamaah, infak itu sejalan di dalam Al-Quran. Selalu antara sabar, baca Al-Quran, sholat, sama-sama semua. Kalau bisa disuruh. Namanya kalimat indah dan cetakan selalu jujur. Apa yang kita miliki adalah milik Allah. Apa yang kita berikan adalah milik kita. Tidak ada dakwaan tidaknya seorang cetakan seorang manusia dalam hati. Apa yang kita berikan adalah milik. Apa yang kita berikan adalah milik kita. Milik Allah. Apa yang kita simpan milik balik lagi ya. Apa yang kita berikan adalah milik kita. Apa yang kita simpan adalah milik Allah. Ingat, yang kita berikan, yang kita simpan itu adalah itu milik Allah. Jadi kalau Anda, kalau Pak sebenarnya masih pelit, aku bertemu bermewah, tak punya rumah, tak punya tanah, tak punya tabungan untuk anak, itu adalah milik Allah semuanya, bukan milik Anda semuanya. Itu kita berikan, itu adalah milik kita. Sekarang milik mana sekarang? Milik Allah atau milik kita sekarang? Ustaz gimana Ustaz? Tahu lagi ya, apa yang kita berikan itu adalah milik kita. Yang kita simpen, yang kita tabung, anak-anak, istri kita, mobil mewah, jabatan kita, mayor jenderal kita, tanah-tanah kita semuanya, itu milik Allah. Ingat ya, itu kuncinya. Tolong jangan ragu-ragu kita melaksanakan. Nah, tadi tanggung jawab dari kita semuanya, insya Allah, bersama kita, bersama Allah. Yakin akan bulan kita akan berhasil. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ketua Pembina. Jadi bagi para jamaah yang hadir, jangan kaget kalau teman-teman Ketua Pembina kita yang diingatkan kuburan. Jadi baik terhadap komandan beliau itu diingatkan tentang kuburan di Indonesia. Jadi insya Allah itu pesan yang disampaikan Pak Ketua Pembina, kita ikuti bersama, dan kami aturkan kepada Pak Dadang sambutan dari Wali Kota, dalam hal ini diwakili oleh Asisten 1 Bapak Haji Dadang Sahadat. Kami persilakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma'ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati, kami banggakan Ketua Dewan Pembina Bapak Mayor Jenderal Bambang beserta seluruh pengurusnya. Yang saya hormati, saya banggakan Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Hasim Adnan RC Cipete Jakarta. Yang saya hormati Ketua Pembangunan Masjid Al-Hakim Pak D. Warto beserta seluruh pengurus lainnya. Yang saya hormati Dewan Pengawas, Ketua DKM Al-Hakim beserta seluruh pengurus lainnya. Yang saya hormati para alim ulama, tokoh masyarakat, para jamaah, wabil
khusus ibu-ibu jamaah Masjid Al-Hakim yang saya cintai. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita masih memberikan begitu banyak kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita. Yang pertama, kita tadi bisa berjamaah bersama, sholat subuh bersama, kemudian kita mendengarkan tausiah dari Al-Mukarram Kiai Haji Hasim Adunan LC, dan baru saja kita juga dengarkan laporan Ketua Panitia Pembangunan dan Ketua Dewan Pembina Masjid Al-Hakim. Tentu pada kesempatan yang baik ini kami atas nama pemerintah Kota Tangerang Selatan menyambut baik dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas rencana yang luar biasa dari pengurus BKM Masjid Al-Hakim yang dikomandani oleh Bapak Mayor Jenderal Bambang. Kebetulan memang komandan, Pak. Jadi tentu pemerintah Kota Tangerang Selatan sekali lagi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, dan kami sampaikan juga permohonan maaf Bapak Wali Kota tidak bisa hadir secara langsung. Insya Allah di lain waktu bisa bersilaturahmi bersama kita dengan para jamaah Al-Hakim Kota Tangerang Selatan, BSD Kota Tangerang Selatan. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan yang baik ini tidak banyak yang ingin kami sampaikan. Yang pertama tentu dengan rencana ini dari pemerintah Kota Tangerang Selatan sudah mempersiapkan apabila Ketua Pembangunan Masjid Al-Hakim ada rencana untuk mengajukan permohonan dana hibah, tentu dengan syarat dan ketentuan berlaku. Oleh karenanya pemerintah Kota Tangerang Selatan akan menyambut itu, dan permohonan dana hibah ditujukan langsung ke Bapak Wali Kota Tangerang Selatan, Bapak Dr. Andes Binjami. Memang proses untuk memperoleh hibah dari dana APBN atau dari APBD Kota Tangerang Selatan ada tahapan. Tidak seperti dari bapak-bapak menyumbang yang langsung ke masjid dan langsung diterima. Kita ada prosedurnya. Ketika proposal atau permohonan itu masuk, maka kami akan membentuk tim verifikasi untuk mengecek, untuk melihat usulan anggaran yang disampaikan ke pemerintah Kota Tangerang Selatan, kelayakan atau kepatuhan dari yang diusulkan, misalnya seperti itu. Kemudian yang juga dikhawatirkan ada duplikasi dari RAB yang disusun oleh panitia. Kemudian dari hasil verifikasi itu dibahas bersama oleh tim dan dipersiapkan untuk seterusnya. Jadi dicek juga persyaratan-persyaratan sebagai dokumen penting untuk memperoleh dana hibah. Perlu kami informasikan bahwa usulan dana hibah yang Bapak nanti rencanakan untuk dimasukkan pemerintah Kota Tangerang Selatan, kami memberi batas waktu paling lambat di bulan Maret. Bulan Maret, awal Maret, kami bersama Pak Bapak Esra
Dinsos juga sebagai ketua DMI Jakarta Selatan. Jadi awal Maret sudah harus masuk karena kami akan verifikasi dulu selanjutnya. Nah, ketika diusulkan di awal Maret, kemudian tentu proses anggaran Pak memang cukup lama. Ketika anggaran usulan proposal yang masuk ke Kota Tangerang Selatan sangat banyak sampai mencapai ratusan, mulai dari proposal musola, masjid-masjid, pembangunan yang lainnya itu sangat banyak sekali sehingga harus diseleksi oleh karenanya segera saja dimasukkan apabila memang Masjid Al-Hakim membutuhkan itu. Barangkali itu Bapak yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi sukses selalu, mudah-mudahan niat baik kita semua, kebetulan saya bagian dari jamaah di sini, mudah-mudahan apa yang direncanakan bisa terlaksana dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan kami informasikan takut berharap-harap segera dapat permohonan usulan itu. Jadi ketika diusulkan di bulan Maret, maka memperoleh dananya adalah di bulan Maret 2023, maka mendapatkan dananya di Maret atau di tahun anggaran 2024. Seperti itu. Jadi kami informasikan lebih awal. Demikian, mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, terima kasih Pak Dadang barangkali siap-siap karena ada tugas selanjutnya. Terima kasih Pak Asesatu Bapak Haji Dadang Raja. Inti pesannya Pak Ketua Pembangunan Pak Dewarto segera sampaikan proposal ke Pemkot Tangerang Selatan kepada langsung Bapak Wali Kota Tangerang Selatan. Alhamdulillah di sini ada Kabar Esra Pak Ustadz Yahya Supaini, ada Sekretaris Dinas Sosial Pak Hedi Slamet, jadi pejabat terkaitnya sudah hadir semua di Pak Wakil. Kalau hadir berarti tandanya sudah setuju kira-kira. Amin insyaallah. Baik. Acara selanjutnya adalah kami minta tolong kepada Pak Asesatu, Pak Haji Dadang Raja, didampingi Pak Kabar Esra dan Pak Sekretaris Dinas Sosial, Ketua Pembina, Ketua Pengawas, Ketua Pembangunan, Ketua Pengurus untuk bisa melakukan acara simbolis dimulainya pembangunan Masjid Al-Hakim yang baru dengan cara membuka tirai yang ada, karena penasaran Bapak Ibu yang baru datang ke sini apa di balik itu. Jadi kita akan buka tirai. Nah, bagi Pak Toto untuk mempersiapkan penayangan bentuk nanti Masjid Al-Hakim yang baru kayak apa. Jadi setelah dibuka tirai, maka akan ditayangkan desain Masjid Al-Hakim yang baru yang akan kita rasakan bersama. Kami persilakan Pak Asep didampingi Pak Ketua Pembina, Pak Sekretaris Dinas Sosial, Pak Kabar Esra. Oke, silakan. Ini apa ini? Ini apa ini? Pembina, Pak Ustadz, Baik. kami atas Adnan. Ya, dari Satpol PP kami persilakan akan berterus. Selamat datang Pak Sata, Satpol PP. Silakan. Pak Anas mohon dipandu untuk pembukaan tirainya. Pak Anas. Silakan. Sama-sama kita mengucapkan Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, bersama-sama mari kita saksikan apa yang akan kita lihat bersama-sama. 1, 2,
3. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terima kasih Pak Asda, kami mohon duduk kembali. Nah, kita akan lihat penayangan bentuk dari Masjid Al-Hakim yang baru. Kami persilakan Pak Toto untuk bisa maju di tempat sambil nanti menerangkan. Pak Toto bisa maju. Bapak Ibu sekalian, bangunan Masjid Al-Hakim baru ini nanti di seluas 1174 meter persegi, di mana terdiri dari lantai bawah itu 1174 dan lantai atas 603 meter persegi. Bangunan ini berkonsep terbuka karena sesuai dengan tahun 2020 itu dibangun. Bapak lihat sendiri masjid ini tidak ada pintunya sama sekali, jadi kira konsepnya memang terbuka Bapak, sehingga inspirasi ini tergambar dalam masjid yang baru juga terbuka, semua tidak ada penutupnya dan tidak terkondisioning untuk udaranya. Kita semua tanpa pintu dengan harapan dapat menerima semua golongan yang bisa masuk di masjid ini. Nah, kemudian bangunan ini juga nantinya akan dibangun dengan 2 tahap. Pertama dari sisi kiri yang mencapai kira-kira 600 sampai 800 meter persegi. Diharapkan dalam tahap pertama dalam waktu 6 bulan kita sudah bisa menyelesaikan ring ini. Dilanjutkan nanti setelah itu akan ada perpindahan kegiatan sholat berjamaah menjadi di sisi wing kiri. Sebanyak kurang lebih 1000 jamaah bisa kita tampung di situ. Kemudian dilanjutkan untuk pembangunan tahap kedua di wing sisi kanan. Sisi kanan terjadi terhadap bangunan utama yang ada di tengah ini, kemudian sisi kanan yang mendekati tempat wudhu. Nah, pada saat itu jamaah bisa melaksanakan kegiatan di sisi kiri untuk kegiatan-kegiatan pada saat bulan puasa dan menjelang Ramadan. Diharapkan pada saat Idul Adha tahun depan, Idul Fitri tahun depan kita sudah bisa dengan masjid yang baru, dengan suasana yang baru, dengan lebih alami dan lebih segar. Nah, posisi bangunan yang kita lihat di layar kaca, layar monitor ini adalah pintu masuk utama. Dan ini di situ ada dinding-dinding hitam, itu sebetulnya adalah divider pembatas untuk menjaga kita tidak bisa melihat orang-orang yang di depan kita, tapi tidak tertutup, hanya setengah saja, dan itu bisa masih kegiatan kita bisa melihat udara yang lepas di atasnya. Kemudian kegiatan-kegiatan kita tidak terlarang pada saat sholat untuk terganggu kegiatan di depannya. Di sini ada divider sebanyak 99 yang ada tulisannya Asmaul Husna yang akan tertulis di posisi atas, itu sebagai divider pembatas kita tidak melihat di depan kita pada saat sholat, karena memang posisi imam kita menghadap jalan. Ini ada lantai kedua menuju ke lantai atas. Menuju lantai atas ini luasnya kurang lebih 538 meter persegi. Di situ ada void yang bisa melihat view ke arah mihrab dari lantai 2. Lantai 2 diperuntukkan untuk ibu-ibu pada saat bagian bawah penuh, jadi ibu-ibu bisa menggunakan untuk yang lantai atas. Nah, ini penampakannya untuk bangunan utamanya. Total bangunan adalah 1776 dengan fasilitas-fasilitas menggunakan bangunan yang lama dipakai kembali, dan kita hanya memberikan saja untuk bagian jamaah. Tempat wudhu tetap di sebelah kanan dan sebelah kiri untuk wanita. Kemudian untuk wanita yang di lantai 2 itu ada juga tempat wudhu yang apabila sewaktu-waktu emergensi tidak perlu turun ke bawah, masih ada tempat wudhu di atas. Sedangkan sisi sebelah kiri yang besar adalah kantor yayasan yang akan digunakan untuk mewadahi, mengurusi kegiatan-kegiatan selanjutnya. Demikian kira-kira dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pak Darto